Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid-dharain amin. Qol babu ma ja'a fi aisyin nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 139, hadis ke-353. Bab apa-apa yang datang tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Hadatsana Abul Ahwas, telah meriwayatkan kepada kami Abul Ahwas. An Simak bin Harbin, dari Simak ibn Harb. Qala, beliau berkata, sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu, aku telah mendengar Nu'man ibn Bashir berkata, alastum fito amin wa syarabin masyitum, tidakkah kalian ada dalam makanan dan minuman sesuka kalian. Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqoli ma yamla'u batnahu. Sungguh aku telah melihat Nabi kalian. Beliau itu mendapatkan dari korma apa-apa yang bisa membuat kenyang perutnya, mengisi perutnya. Hadis 354. Hadatsana Harun bin Ishaq, telah meriwayatkan kepada kami Harun ibnu Ishaq. Hadatsana Abdatu, telah meriwayatkan kepada kami Abdah. An Hisam bin Urwah, dari Hisam bin Urwah. An abihi, dari bapaknya. An Aisyah, dari Aisyah. Qalat, beliau berkata, in kunna ala Muhammadin namkusu syahron manastauqidu binarin. Jika adalah kami ini keluarga Muhammad, kami berdiam sebulan yang kami itu tidak menyalakan api. In huwa illa tamaru wal ma'u, kecuali dia itu hanya kurma dan air. Kemudian hadis ke-355, hadatsana Abdullah bin Abi Ziyadin, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abi Ziyad. Hadatsana Sayyarun, telah meriwayatkan kepada kami Sayyar. Hadatsana Sahal bin Aslam, telah meriwayatkan kepada kami Sahal ibnu Aslam. An Yazid bin Abi Mansur, dari Yazid bin Mansur. An Anasin, dari Anas. An Abi Thalhata, dari Abi Thalhah. Qala, beliau berkata, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, kami mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal rasa lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin, dan kami mengangkat di perut kami ini batu. Wa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dari perutnya itu dua batu. Qala Abu Isa, telah berkata Abu Isa, hadza hadisun gharibun, ini adalah hadis gharib. Min hadisi Abi Thalhah, dari hadis Abi Thalhah. Wa la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini. Wa mana qaulihi, dan mana perkataannya wa rafa'na an butuni an hajarin, dan kami mengangkat dari perut kami batu.
kana ahadu yashuddu fi batnihi al-hajara minal juhdi wad-dha'fi allazi bihi minal ju'i, adalah salah seorang dari antara mereka itu sangat bersangatan dalam kondisi perutnya tentang batu karena melawan karena kesungguhan dan kelemahan menahan rasa lapar. Kita loncat ya. Hadisnya hadis ke 357 karena 356 panjang. Nanti insya Allah kita baca tersendiri ya. Ada sana Amr bin Ismail ibni Mujalid ibni Sa'idin telah meriwayatkan kepada kami Umar ibnu Ismail ibnu Mujalid ibnu Sa'id. Qala hadasani Abi. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abi bapakku an Bayan ibni Bishrin dari Bayan ibni Bishr an Qais ibni Abi Hazim dari Qais ibni Hazim. Qala beliau berkata sami itu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu, aku telah mendengar Sa'ad bin Waqqas berkata, inilah awalu rajulin arhaqa daman fi sabilillahi azza wa jalla. Sungguh aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah azza wa jalla, artinya berperang ya. Wa inilah awalu rajulin roma bisahmin fi sabilillah. Dan sungguh aku adalah orang yang pertama yang melemparkan saham panah di jalan Allah. Laqad ra'aitu aghzu fil isobati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat aku berperang secara gerilya ya, di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kulu illa waraqata syajarati. Kami tidaklah makan kecuali makan daun pohon wal hublah ya, dan daun-daun kulit-kulit kayu hatta takorohat asdakuna ya. Wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u syatu wal ba'ir, dan sesungguhnya kami jadi seperti syah wal ba'ir. Syah itu kambing dan binatang ternak. Wa asbahatu banu asadi yaghzuni fid din, dan jadilah Banu Asad itu yaghzuruni fid din. Apa nih ya? Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali ya. Belum terartikan ya. Ya, itu saja yang kita baca pagi ini. Hadis-hadis, ada 3 hadis yang ini menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keempat hadis yang kita baca, ya, ini menjelaskan tentang kondisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana ya. Ini hadis yang pertama, ini Nu'man ibnu Bashir berkata bahwa kamu kalau makan aja sesuka kamu ya. Itu ya. Kemudian beliau membandingkannya dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering tidak mendapatkan makanan yang bisa memenuhi perutnya gitu. Hadis yang pertama ya yang kita bisa pahami. Yang kemudian yang kedua, ini hadis yang disampaikan oleh Aisyah ya. Aisyah mengatakan kami ini keluarga Nabi Muhammad SAW itu kadang suka sering ya, bukan kadang lagi ya, namkusu, karena ini fiil mudhari ya. Namkusu, kami ini diam
sebulan yang kami ini nggak nyalahin api. Ya, maksudnya kalau di Indonesia itu kompornya itu kagak nyala-nyala. Ya. Kagak ngebul lah itu dia. Dapurnya kagak ngebul. Kenapa? Kalaupun ngebul itu cuma ada apa namanya masak air dan makan korma. Ya. Kemudian hadis yang ke-355 itu tentang sahabat Abu Thalhah ya. Abu Thalhah ini menceritakan ngadu masalah beliau itu lapar. Nah, kemudian beliau itu nunjukin perutnya. Di perutnya ini diganjel. Ya, diganjel sama batu. Gitu. Rasulullah saya lapar nih. Karena laparnya saya sampai ganjel perut saya pakai batu. Ah, pas diadukan seperti itu Rasulullah malah menunjukin lagi nih batu saya ada dua malah gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qais Ibnu Hazm ya. Bukan dari sahabatnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dalam hadis ini nih, beliau adalah orang yang pertama berperang di jalan Allah ya dengan ungkapan ahraku daman fisabilillah azza wa jalla. Kemudian rajulin roma bisahmin fisabilillah yang berperang apa menumpahkan darah di jalan Allah dan kemudian melontarkan anak panah di jalan Allah. Ini ungkapan untuk perang ya, bahasa lain untuk perang. Nah seringkali beliau itu ini kalau arti anunya ya al-isobah itu perangnya perang gerilya. Mungkin ada kondisi perang-perang tertentu ya yang dilakukan secara gerilya. Nah ketika perang gerilya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering makan daun dan kulit kayu. Nah, karena seringnya itu sahabat Sa'ad bin Waqqas menggambarkan dia itu seperti kambing dan seperti binatang ternak. Ya, ya. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca pagi ini menggambarkan Rasulullah SAW itu sangat sederhana dalam kehidupan kesehariannya. Ya, bukan berarti Nabi bukan Nabi itu enggak mampu sebenarnya. Bukan Nabi enggak kaya, tapi Nabi itu tidak pernah memikirkan diri sendiri. Jadi memang kalau kita baca sejarah para nabi ya, sejarah para orang soleh, ciri para nabi itu yang paling menonjol mereka itu beliau itu tidak pernah memikirkan diri mereka sendiri ya, mau nabi apapun apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau itu nggak pernah mikirin dirinya sendiri, nggak pernah mikirin keluarganya ya, yang dipikirinnya adalah umatnya. Dalam pengertian mikirinnya itu masalah materinya. Yang dipikirkan oleh beliau itu adalah keselamatan secara spiritual. Ya, itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan yang kita pikirin kebanyakan bukan masalah keselamatan secara spiritual kita, tapi yang kita pikirin adalah keselamatan materi kita kan gitu. Itu bedanya kita ya. Bedanya manusia dengan manusia biasa dengan nabi satu. Nah, karena
beliau ini tidak pernah memikirkan masalah materi, maka beliau juga nggak pernah namanya mengumpulkan, menggunduk-gundukan, mengumpulkan, menumbuk harta ya. Itu bedanya. Makanya gitu. Ya makanya kalau orang menumbuk harta, artinya gini, kalau sampai Nabi itu memikirkan dirinya sendiri serta keluarganya secara materi dan mengumpulkan harta, berarti bukan Nabi. Begitu. Iya. Iya. Nah, ya, Nabi itu tidak pernah mewariskan dirham. Nah, ya itu Nabi itu tidak. Dan memang ketika wafat nggak ada barang peninggalan yang beliau ini kan wariskan, nggak ada. Gitu. Ada kisah Siti Fatimah ya. Siti Fatimah itu pernah. Kenapa Siti Fatimah itu tidak segera membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah di dalam versi Sunni ya. Itu sebabnya Siti Fatimah mengklaim ada peninggalan Nabi Muhammad yang belum diserahkan kepada keluarganya, yaitu sebidang tanah di daerah, kalau tidak salah di Fadak namanya. Gitu. Akhirnya Fatimah ini dengan berat hati mengkomplain mengadukan itu ke Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Kenapa itu tanah yang di sono belum dikasih ke saya dan keluarga Rasulullah? Nah akhirnya Abu Bakar menjelaskan bahwa tanah itu bukan tanah warisan, karena berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan warisan. Nah, setelah dijelaskan begitu, baru Sayyidina Ali dan Fatimah baru berbaiat kepada Abu Bakar. Itu kalau tidak salah kurang lebih 6 bulan. Gitu. Gimana? Iya. Iya, tidak. Selama 6 bulan, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali, itu tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar karena beliau itu masih menggugat sebidang tanah yang menurut Sayyidatina Fatimah itu peninggalan atau warisan Nabi Muhammad SAW. Dibantah oleh Abu Bakar. Nabi sudah berkata bahwa beliau itu tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Setelah dijelaskan begitu, baru beliau berdua, yaitu Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah, berbaiat kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Memang begitu. Nabi itu tidak meninggalkan harta peninggalan berupa warisan harta benda ya, mau tanah, mau uang dan sebagainya ya. Itu ada pertanyaan barangkali? Nabi mah enggak harta ya, warisan harta atau benda ya. Sebenarnya tapi kok kita mah gitu kayak gitu, nah kita gitu kayak semacam harus gitu mewarisi harta itu. Ini kan mungkin untuk menjaga kehidupan depan turunan maksudnya. Kalau seandainya orang tuanya udah mewarisi ya repot juga, maksudnya nggak punya warisan, ya kasihan anaknya. Ya, yaitu tadi yang saya jelaskan bahwa bedanya manusia biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu khusus Nabi ya, khusus Nabi, karena Nabi juga kan kekhususannya beliau itu tidak menerima sedekah,
tidak menerima sedekah dan zakat. Itu juga Nabi Muhammad tidak mewariskan harta kepada anak keturunannya. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Ya kalau kita manusia biasa, ya kita dasarnya itu ini apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, wal yahsyallazina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khawfu alaihim wal yattaqullah. Ya, kalau kita dasarnya itu, takutlah kalian itu kalau kalian itu meninggalkan keturunan yang lemah, ya, lemah iman, lemah ilmu, juga lemah harta ekonomi. Nah kalau kita itu harus kita wariskan ilmu, kita wariskan iman, kita wariskan ilmu, serta wariskan harta. Itu tiga itu penting kalau kita nih sebagai manusia biasa. Iman itu nomor satu, ya, harus ya. Kemudian ilmu nomor dua, ya, karena kalau dia beriman tapi nggak berilmu bisa ngaco juga. Dan ketiga, harta. Orang kalau nggak diwarisin harta, khawatir nanti kalaupun dia beriman dan berilmu tapi nggak punya harta, dia bakal ngemis-ngemis. Itu. Dan nggak dia dan nggak dianggap orang. Biar bagaimana kan di dunia ini, ya, yang bikin gagal kan duit-duit juga. Iya, duit-duit juga. Misalnya dia kelihatan, dia kan nggak boleh ngoyor juga, misalnya kita iya, itu jangan ngoyor juga, ngoyor gua ngepet nih, bisa anak gua ibaratnya gitu. Betul, ya, itu betul. Nah, harta yang kita wariskan itu adalah harta yang halal. Itu bukan ngoyo, Bang. Menyimpang. Menyimpang. Iya. Kalau ngoyo itu apa? Iya, dijalani. Iya, dijalani. Ya, ya bahasa bolehlah ngoyo. Ngoyo, kemangatan pengen meninggalkan harta, apa aja ditabrak, segala pesugihan dikerjain juga, segala korupsi. Itu kan orang-orang yang korupsi itu kan sebenarnya mereka bukan miskin, tapi mereka tuh khawatir anak keturunan itu pada belangsak. Begitu banget juga jangan. Ya, jadi harta yang kita wariskan itu adalah harta yang halal, yang boleh dapat keringat kita, boleh dagang, boleh kuli, boleh kerja, kan gitu ya. Boleh itu yang ini tembok. Ya, boleh jadi pemborong gitu, boleh, ya pokoknya jalur-jalur yang halal itu yang kita wariskan kepada anak kita, bukan hasil korupsi atau hasil pesugihan. Ya, balik lagi terhadap pertanyaan Kak Yaman, kalau buat kita tiga itu penting kita wariskan: iman, ilmu, dan harta. Kalaupun misalnya dia jadi bergerak di bidang dakwah sebagai juru dakwah, kalau dia punya duit, dia punya harta, dia nggak akan hidup dari dakwahnya dia, gitu. Iya, dikasih syukur, enggak juga enggak geremet. Jangan sampai dakwah dai itu hidup dari amplop. Karena kalau hidup dari amplop terhina itu. Begitu turun dari ini langsung buka gitu kan, dilihat. Ngenes gitu kan. Kalau alhamdulillah, kalau kecil gerutu. Ya jangan sebegitu. Harus punya usaha apapun ya. Apa dia juga sebagai pegawai, apa sebagai guru tadi, ketika paginya, kemudian dia sorenya ngajar ngaji gitu kan, atau dia paginya taklim, siangnya jualan, nah malam taklim lagi, kan begitu. Harus ada tanda apa, kegiatan ekonomi real yang dia lakukan. Nah syukur-syukur emang orang tuanya itu udah mewariskan apa, kontrakan 100 pintu kan gitu, amin. Waduh, punya kontrakan 100 pintu di Jakarta, apakah gak adem bolok? Satu pintu 22 pintu udah banyak banget. Iya, punya. Hah? Panggilan-panggilan orang itu ada cukup apa? Udah. Iya. Iya, artinya kalau
tetap aja ya, walaupun misalnya cukup dari panggilan-panggilan ya, tetap Ustadz Kiai itu harus tetap punya usaha. Supaya apa? Independensinya terjaga. Jadi nanti dia nggak mengenal satu. Keduanya gini, nggak melakukan kapitalisasi terhadap dakwah. Misalnya begini, kalau dipanggil yang amplopnya kecil, dia kagak mau datang. Kalau yang amplopnya gede datang. Itu. Nggak mengandalkan, ya artinya emang dikasih enggak. Dikasih syukur enggak ya kebangetan gitu. Kebangetan, ya pada sisinya kebangetan, tapi bagi dia apa namanya ya nggak apa-apa kan gitu. Karena tidak mengandalkan. Ikhlas tapi dalam hati ngudu mah. Iya. Nggak boleh. Cuma berbalik kepada diri. Iya. Ya, kita nggak bisa menghakimi seorang ustadz contoh kecil tadi dipanggil ke tempat ini lah aku tipis maaf ya. Iya. Tembel nggak mau rupanya. Tapi itu juga nggak bisa seujun juga gitu maksudnya. Iya. Nggak bisa soalnya ustadz juga manusia. Ya. Ya karena ustadz itu manusia, dia itu tetap harus punya usaha supaya apa? Dia independen terhadap amplop. Satu independen terhadap amplop. Keduanya independen secara politik. Jangan sampai ustadz itu diperalat oleh caleg. Giliran mau pemilihan didekatin gitu kan. Kalau umpamanya dia independen, dia akan membela caleg-caleg yang benar, bukan asal yang mau ngasih amplop gitu. Penting independensi secara ekonomi bagi ustadz, kiai, intelektual itu penting. Supaya dia kecenderungannya kepada kebaikan dan kebenaran, bukan kepada al-fulus. Ya kan apa? Al-fulus kullu syai'in tulus, wabil fulus kullu syai'in mulus. Gitu. Apa juga kalau di amplopin kan jadi beres kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi zaman sekarang kiai mah nggak perlu amplop. Ya, rekening. Isinya dia. Sama nomor rekening gitu. Ya itulah. Apa pada sisi dikasih bayaran, misalnya ada amplop, itu kan profesional. Ya. Apa namanya OT aja dikasih bayaran dia maksiat. Ini apa namanya menyampaikan ilmu masa kagak dikasih kan kebangetan kan gitu. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya untuk itu dulu.